Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika kelas 7 dengan saya Nur Astika Muna, mahasiswi PPL dari UIN Antasari Banjarmasin. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama, pada operasi penjumlahan. Untuk setiap bilangan bulat A, B, dan C, maka berlaku beberapa sifat. Yang pertama, sifat tertutup. Sifat tertutup pada penjumlahan artinya ketika kita menjumlahkan suatu bilangan bulat dengan bilangan bulat, maka hasilnya juga merupakan bilangan bulat, yaitu A tambah B sama dengan C. Contoh, negatif 2 tambah 5 sama dengan 3, di mana negatif 2, 5, 3 merupakan bilangan bulat. Yang kedua, sifat komutatif atau pertukaran. Artinya, ketika posisinya ditukar, maka hasilnya tetap sama, yaitu jika A tambah B itu sama saja dengan B tambah A. Di sini posisi A ditukar dengan B dan B ditukar dengan A. Hasilnya tetap sama. Contoh, 24 tambah 15 itu sama saja dengan 15 tambah 24. Hasilnya tetap sama, yaitu 39. Yang ketiga, sifat asosiatif atau pengelompokan. Maksudnya, mana yang berada di dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu, dan jika kurungnya dipindah, hasilnya akan tetap sama, yaitu jika dalam kurung A tambah B tambah C itu sama saja dengan A tambah dalam kurung B tambah C. Contoh, dalam kurung 10 tambah negatif 4 tambah 9, kita kerjakan yang berada di dalam kurung terlebih dahulu. 10 tambah negatif 4 sama dengan 6. 6 tambah 9 sama dengan 15. Kemudian 10 tambah dalam kurung negatif 4 tambah 9, kita kerjakan yang berada di dalam kurung terlebih dahulu. Negatif 4 tambah 9 sama dengan 5. 10 tambah 5 sama dengan 15. Bisa kita lihat hasilnya sama-sama 15. Jadi dalam kurung 10 tambah negatif 4 tambah 9 itu sama saja dengan 10 tambah dalam kurung negatif 4 tambah 9. Yang keempat, mempunyai unsur identitas. Bilangan 0 merupakan unsur identitas dalam penjumlahan. Jadi, berapapun bilangan yang ditambahkan dengan 0, hasilnya adalah bilangan itu sendiri, yaitu A tambah 0 sama dengan 0 tambah A sama dengan A. Contoh, 5 tambah 0 sama dengan 0 tambah 5 sama dengan 5. Yang kelima, mempunyai inverse. Inverse suatu bilangan artinya lawan dari bilangan tersebut. Suatu bilangan dikatakan mempunyai inverse jumlah apabila hasil penjumlahan bilangan tersebut dengan inverse-nya merupakan unsur identitas, yaitu 0. Lawan dari A adalah negatif A, sedangkan lawan dari negatif A adalah A. Dengan kata lain, untuk setiap bilangan bulat selain 0 pasti mempunyai lawan, sehingga berlaku A tambah negatif A sama dengan negatif A tambah A sama dengan 0. Contoh, lawan dari 27 adalah negatif 27, karena 27 tambah negatif 27 sama dengan 0. Yang kedua, pada operasi pengurangan. A kurang B itu sama saja dengan A tambah negatif B. Contoh, 60 kurang 28 itu sama saja dengan 60 tambah negatif 28 sama dengan 32. Kemudian A kurang negatif B itu sama saja dengan A tambah B. Contoh, 22 kurang negatif 56 itu sama saja dengan 22 tambah 56 sama dengan 78. Untuk setiap bilangan bulat A, B, dan C, maka berlaku sifat tertutup, yaitu A kurang B sama dengan C. Contoh,
9 kurang 13 sama dengan negatif 4, di mana 9, 13, dan negatif 4 merupakan bilangan bulat. Yang ketiga, pada operasi perkalian. Perkalian dapat diartikan sebagai penjumlahan berulang. Jika n adalah sebarang bilangan bulat positif, maka n kali a sama dengan kita menjumlahkan a sebanyak n suku. Contoh, 3 kali 4 sama dengan 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan 12, di mana kita menjumlahkan 4 sebanyak 3. Untuk setiap bilangan bulat A, B, dan C, maka berlaku beberapa sifat. Yang pertama, sifat tertutup, yaitu A kali B sama dengan C. Contoh, 12 kali negatif 15 sama dengan negatif 180, di mana 12, negatif 15, dan negatif 180 merupakan bilangan bulat. Yang kedua, sifat komutatif atau pertukaran, yaitu jika A kali B itu sama saja dengan B kali A. Contoh, 17 kali negatif 9 itu sama saja dengan negatif 9 kali 17, yaitu negatif 153. Yang ketiga, sifat asosiatif atau pengelompokan, yaitu jika dalam kurung A kali B kali C itu sama saja dengan A kali dalam kurung B kali C. Contoh, dalam kurung 6 kali 20 kali negatif 15 sama dengan negatif 1800. Dan 6 kali dalam kurung 20 kali negatif 15 sama dengan negatif 1800. Jadi, dalam kurung 6 kali 20 kali negatif 15 itu sama saja dengan 6 kali dalam kurung 20 kali negatif 15 sama dengan negatif 1800. Yang keempat, mempunyai unsur identitas. Bilangan 1 merupakan unsur identitas pada perkalian. Jadi, berapapun bilangan yang dikalikan dengan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Yaitu jika A kali 1 sama dengan 1 kali A sama saja dengan A. Contoh, 13 kali 1 sama dengan 1 kali 13 sama dengan 13. Yang kelima, mempunyai inverse. Inverse dari A adalah 1 per A, yaitu A kali 1 per A sama dengan 1 per A kali A sama dengan unsur identitas, yaitu 1. Contoh, 13 kali 1 per 13 sama dengan 1 per 13 kali 13 sama dengan 1. Yang keenam, sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan, yaitu jika A kali dalam kurung B tambah C itu sama saja dengan dalam kurung A kali B tambah dalam kurung A kali C. Kalau operasi biasa, kita cukup mengerjakan apa yang ada di dalam kurung terlebih dahulu, kemudian menyelesaikannya. Kalau distributif, kita mendistribusikan A ke B, lalu A ke C, lalu kita mengalikannya, kemudian menjumlahkannya. Contoh, negatif 10 kali dalam kurung 15 tambah 6. Kita kerjakan yang berada di dalam kurung terlebih dahulu. 15 tambah 6 sama dengan 21. Negatif 10 kali 21 sama dengan negatif 210. Nah, kalau distributif, kita mendistribusikan negatif 10 ke 15, negatif 10 ke 6, bisa kita tuliskan dalam kurung negatif 10 kali 15 tambah dalam kurung negatif 10 kali 6. Nah, kita kerjakan yang berada di dalam kurung terlebih dahulu. Negatif 10 kali 15 sama dengan negatif 150. Negatif 10 kali 6 sama dengan negatif 60. Nah, lalu negatif 150 tambah negatif 60 itu sama saja dengan negatif 150 kurang 60 sama dengan negatif 210. Hasilnya sama, yaitu negatif 210. Yang ketujuh, sifat distributif perkalian terhadap pengurangan, yaitu jika A kali dalam kurung B kurang C itu sama saja dengan dalam kurung A kali B kurang dalam kurung A kali C. Contoh, 25 kali dalam kurung 13 kurang 7 itu sama saja dengan dalam kurung 25 kali 13 kurang dalam kurung 25 kali 7.
hasilnya tetap sama, yaitu 150. Yang keempat, pada operasi pembagian. Operasi pembagian merupakan kebalikan dari perkalian, yaitu jika A bagi B sama dengan C, maka B kali C sama dengan A. Sifat-sifat operasi pembagian bilangan bulat. Yang pertama, pembagian bilangan bulat dengan 0. Untuk setiap bilangan bulat A, maka berlaku A bagi 0 sama dengan tidak terdefinisi. Contoh, 6 bagi 0 sama dengan tidak terdefinisi. Yang kedua, pembagian bilangan bulat oleh 0. Untuk setiap bilangan bulat A, maka berlaku 0 bagi A sama dengan 0. Contoh, 0 bagi 7 sama dengan 0. Baiklah, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang telah kita pelajari pada hari ini dapat dipahami dan bermanfaat. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.